Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jeffert Ferdinand Albert Suban. Saya merupakan mahasiswa hukum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia di Manado dengan nomor induk mahasiswa saya 20742011115. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah topik pembahasan yaitu terkait dengan hukum kepegawaian, yaitu manajemen kepegawaian. Jadi ada beberapa topik yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada pengertian dari manajemen kepegawaian itu sendiri, ada masalah manajemen kepegawaian dalam otonomi daerah, ada juga penataan organisasi dan kepegawaian, dan juga perlunya evaluasi manajemen kepegawaian. Untuk itu, pada saat ini saya akan langsung saja memulai untuk topik bahasan yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian dari manajemen kepegawaian itu sendiri. Manajemen kepegawaian adalah proses pengelolaan pegawai mulai dari proses rekrutmen sampai dengan PHK agar pegawai memberikan kontribusi yang besar kepada lembaga dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Tujuan yang telah ditentukan ini tidak lain adalah tujuan lembaga atau badan usaha. Nah, tujuan suatu produk ataupun produksi. Oleh karena itu, tujuan ini disebut juga tujuan yang berorientasi pada hasil. Adapun kegiatan-kegiatan manajemen kepegawaian antara lain, yang pertama ada pengadaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, orientasi dan juga penempatan pegawai. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan pegawai. Ada konseling, pelatihan pendidikan, mutasi, rotasi, promosi, pemindahan, pelibatan dalam berbagai kegiatan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan, perhentian dan juga pemensionan. Kegiatan manajemen kepegawaian meliputi dari perencanaan, pengelolaan dan juga pengawasan pegawai negeri sipil sehingga mereka dapat menjalankan tugas secara efektif dan juga tentunya secara efisien. Sedangkan tugas manajemen kepegawaian menurut Munassef 1992 adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara garis besar telah ditentukan oleh administratornya dengan menitik beratkan pada usaha-usaha. Yang pertama, mendapatkan pegawai yang cakap sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ada juga menggerakkan pegawai untuk tercapainya tujuan organisasi, dan juga memelihara dan mengembangkan kecepatan serta kemampuan pegawai untuk mendapatkan prestasi kerja yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, dengan adanya manajemen kepegawaian ini yang diselenggarakan oleh bagian kepegawaian, pemberdayaan pegawai negeri sipil secara efektif dan efisien dapat terwujud dan mampu menghasilkan pegawai dalam kualitas dan juga kuantitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka manajemen kepegawaian dalam pelaksanaannya harus dipenuhi syarat-syarat sebagai suatu ciri yang seharusnya ada dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas bidang kepegawaian. Apa saja syaratnya? Yang pertama, pelaksanaan manajemen kepegawaian harus dilandasi suatu manajemen yang berlandaskan ilmiah, yaitu mengandung unsur-unsur manajemen dalam pelaksanaannya. Yang berikutnya yaitu pembinaan pegawai diarahkan ke produktivitas kerja yang dapat menimbulkan efektivitas dalam dan efisiensi kerja. Yang ketiga, pembinaan efektivitas dan efisiensi kerja ke arah pengaturan dan pengusahaan secara maksimal dilakukan dengan jalan memberikan pendidikan dan juga pelatihan dalam pekerjaan. Yang keempat, atau bagian D, penempatan pegawai berdasarkan prinsip the right man on the right place. Dengan adanya prinsip tersebut, diharapkan bagian kepegawaian dapat menciptakan suasana kerja yang mendukung bagi para pegawai untuk mereka mengembangkan kemampuan mereka. Yang kelima, ada pengambilan tindakan disiplin terhadap pegawai yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berikutnya, keenam, bagi masing-masing pegawai diusahakan adanya pemeliharaan kesehatan fisik dan juga mental. Dan yang terakhir, menciptakan dan memelihara hubungan yang baik antara atasan, bawahan, maupun antara pegawai di lingkungan unit kerja mereka masing-masing. Itu yang pertama tadi saya bahas terkait dengan apa sih manajemen dari kepegawaian itu sendiri. Yang berikutnya saya akan bahas terkait dengan masalah manajemen kepegawaian dalam otonomi daerah. Nah, manajemen PNS yang dilaksanakan di daerah-daerah setidaknya bisa berjalan lancar dan sesuai dengan keinginan memberikan kewenangan yang lebih besar di daerah. Sebagai bukti bahwa daerah masih banyak menggantungkan peran pemerintah pusat terutama mengenai dana yang digunakan untuk menggaji pegawai. Banyak daerah yang kurang mampu menggaji dan mensejahterakan pegawainya, mengingat sumber pendapatan asli daerah atau PAD
tidak mencukupi untuk keperluan meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dari pegawai itu sendiri. Hal ini pula yang menyebabkan daerah enggan menerima pegawai baru dari luar daerahnya, dan enggan pula menerima pelimpahan pegawai dari luar daerahnya, karena bisa mengganggu anggaran belanja dan juga pendapatan daerah tersebut. Selain itu, manajemen kepegawaian seharusnya bisa mendukung terlaksananya kesatuan bangsa dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, karena ketidaksiapan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, maka manajemen kepegawaian mengalami banyak persoalan di daerah yang tidak dengan keinginan atau kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang yang baru. Nah, Bapak Ibu semua, aktivitas rekrutmen pegawai selama ini hampir pelaksanaannya otonomi daerah itu tidak berjalan. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah baru saja menerima pelimpahan jumlah pegawai yang besar dari pegawai-pegawai pemerintah pusat yang bekerja di daerah-daerah. Jika ada pemerintah daerah yang melakukan rekrutmen pegawai baru contohnya, kegiatan ini masih dipandu dan diintervensi oleh kebijakan pemerintah pusat. Contohnya formasi pegawai untuk daerah ditentukan oleh pemerintah pusat itu sendiri. Contohnya formasi pegawai untuk daerah ditentukan seperti saya sampaikan tadi oleh pusat. Transparansi proses rekrutmen tidak mencerminkan sistem yang terbuka sehingga membuka peluang adanya tuduhan KKN korupsi dan juga nepotisme. Nah, masalah disiplin dan kesejahteraan pegawai yang sangat rendah dan gaji yang tidak cukup diterima oleh pegawai menyebabkan pegawai tersebut tidak disiplin melaksanakan tugasnya karena harus memperoleh kesempatan untuk mencari tambahan pendapatan. Kemudian, masalah diklat yang menonjol adalah banyak peserta diklat yang tidak disesuaikan dengan rencana pengembangan karir, sehingga akibatnya banyak peserta diklat setelah kembali tidak memperoleh penempatan promosi maupun pengembangan potensinya. Nah, kejadian semacam ini menunjukkan bahwa perencanaan diklat tidak mendukung terhadap perencanaan pengembangan karir pegawai. Selanjutnya, masalah pensiun. Nah, ini banyak dirasakan oleh pegawai negeri sebagai hukuman karena mereka belum atau tidak siap dipensiunkan tiba-tiba harus melakukan pensiun. Selain pensiun berarti pengurangan terhadap pendapatan dan juga kesejahteraan pegawai dan keluarganya. Oleh karena itu, banyak dijumpai upaya untuk meminta perpanjangan masa pensiun dengan menjadi peneliti dan juga jabatan fungsional lainnya. Itu yang kedua tadi terkait dengan masalah-masalah yang sering dialami dalam manajemen kepegawaian dalam otonomi di suatu daerah. Yang berikutnya terkait dengan penataan organisasi dan juga kepegawaian. Nah, Bapak Ibu, penataan organisasi dilakukan mengingat jumlah pegawai dan bisa mengakibatkan tidak efektifnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Jumlah unit organisasi ini harus menunjukkan adanya keseimbangan dengan jumlah pegawainya. Banyak sekali terjadi jumlah pegawai suatu unit organisasi yang deskripsi tugas tidak terlampau kompleks ditempati jumlah pegawai yang besar. Oleh karena itu, penataan pegawai dengan jumlah unit organisasi perlu dilakukan agar tidak cenderung pemborosan Dan juga ada pun beberapa tahapan agar bagaimana untuk mencapai penataan organisasi yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kebijakan strategis. Nah, itu sangat penting. Yang kedua ada organizing mode, menentukan jenis dan jumlah satuan organisasi atau pembagian satuan organisasi. Yang ketiga ada memadukan orang-orang dalam organisasi itu, Jadi itulah yang tadi yang pertama saya bahas, menentukan kebijakan strategis. Bagaimana kebijakan strategis yang ditetapkan baik di lingkungan departemen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, isinya meliputi visi dan misi, tujuan dan domain dari masing-masing unit yang ada. Pimpinan departemen maupun kepala daerah harus menentukan kebijakan strategis sebagai panduan untuk menentukan berapa banyak dan juga apa saja sih jenis organisasi dan kepegawaian yang dibutuhkan untuk masing-masing unit organisasinya. Itu yang poin menentukan kebijakan strategis. Yang berikutnya ada organizing mode, menentukan jenis dan juga jumlah satuan organisasi, di mana setelah ditetapkan kebijakan strategis, maka langkah selanjutnya pembagian satuan organisasi, yaitu pembentukan unit-unit organisasi seperti direktorat, ada juga biro, dinas-dinas yang sesuai dengan selaras dengan kebijakan strategis tersebut. Dalam tahap ini juga diatur adanya tata hubungan, wewenang, dan juga responsibility atau tanggung jawab di antara masing-masing unsur organisasi yang ada. Dan yang terakhir itu memadukan orang-orang yang ada di organisasi itu.
Ya, upaya memadukan ini diawali dengan penentuan kebutuhan, seleksi, penempatan, pengembangan, promosi, pemberhentian, dan juga pensiun. Nah, jenis dan jumlah beserta kualifikasinya harus selaras dengan kebijakan strategis yang sudah ditetapkan. Jika penentuan jumlah dan juga kualitas SDM sesuai dengan kebijakan strategis dan satuan organisasi dilakukan, maka upaya untuk penataan kepegawaian terlaksana dan juga begitu juga sebaliknya. Jadi itu terkait lingkup yang ketiga, itu penataan organisasi dan kepegawaian. Dan yang terakhir yang saya bahas dalam kesempatan ini yaitu perlunya evaluasi manajemen kepegawaian. Manajemen pengelolaan pegawai negeri sipil perlu dievaluasi karena selama ini banyak ketentuan yang diabaikan. Misalnya dalam hal ini penempatan pejabat dalam suatu jabatan hingga keterlibatan PNS dalam tim sukses calon kepala daerah. Nah, hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah. Di berbagai daerah sering terjadi proses rekrutmen jabatan, mengabaikan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang diperlukan dalam suatu jabatan. Maka, belajar dari permasalahan tersebut diperlukan adanya instrumen sebagai alat evaluasi terhadap pengelolaan aparatur mulai dari rekrutmen sampai juga penghentian. Nah, permasalahan penting yang paling mendasar dalam manajemen pegawai daerah yakni penempatan pejabat dalam suatu jabatan tidak sesuai ya dengan kapasitasnya atau diisi orang yang bukan memiliki kompetensi. Ya, ini sering terjadi. Makanya evaluasi manajemen pengelolaan PNS mutlak dilakukan sebagai upaya untuk memberikan penilaian terhadap pegawai berdasarkan capaian kinerja dari setiap aspek ya yang terdapat dalam manajemen kinerja pegawai itu sendiri. Hasil evaluasi atau penilaian kemudian diukur dan diperbandingkan serta dianalisis untuk menghasilkan strategis peningkatan kapasitas pengelolaan PNS. Sekaligus bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja manajemen pegawai agar terwujud pemerintahan yang efektif dan juga efisien serta bersih dan bebas dari yang namanya kolusi, korupsi dan juga nepotisme. Sehingga terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas ini akan tercapai. Contohnya, keterlibatan PNS dalam tim sukses calon kepala daerah telah melahirkan pola rekrutmen pejabat baru dalam jabatan struktural berdasarkan balas jasa. Nah, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan juga fungsinya. Nah, apa sih kesimpulan yang dapat saya tarik dari pembahasan saya tadi? Panjang lebar saya sampaikan. Saya dapat menarik kesimpulan yaitu manajemen kepegawaian cenderung menggunakan sistem tertutup karena akibat dari desentralisasi ya dan otonomi dari daerah itu sendiri. Hal ini yang menyebabkan orang sulit untuk menjadi pegawai karena dihalangi oleh asal-usul etnis dan juga kedaerahannya. Oleh karena itu harus adanya evaluasi dan juga perubahan di dalam pengelolaan manajemen kepegawaian dari manajemen kepegawaian yang masih kontroversial ke arah yang lebih terbuka. Selanjutnya dalam hal kesejahteraan pegawai. Nah, ini harus sangat diperhatikan karena akan mempengaruhi kinerja dari pegawai itu sendiri. Dan salah satu solusinya adalah dengan restrukturisasi sistem penggajian dari pegawai itu sendiri secara tentunya pakai prinsip rasional sesuai dengan standar dan juga kebutuhan pegawai yang ada. Kemudian ditambah lagi dengan tunjangan-tunjangan yang tentunya memang diperkirakan untuk membantu peningkatan kesejahteraan pegawai. Mungkin secara garis besar, hal-hal itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bagaimana tadi saya sudah bahas terkait dengan bagaimana pengertian dari manajemen kepegawaian, ya, masalah manajemen kepegawaian dalam otonomi daerah, ada juga penataan organisasi dan kepegawaian, perlunya evaluasi manajemen kepegawaian itu sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan meskipun begitu singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya sudah di penghujung dari video saya. Sebelum saya akan tutup, saya ingin mengajak kepada kita semua yang mungkin ingin bergabung atau apply di Universitas Perguruan Tinggi Marijo, orang gabung di Universitas Pembangunan Indonesia akan benar. Kenapa UNPI? UNPI universitas sudah terpercaya, fakultas yang ada dalamnya beragam, program studinya juga tersedia banyak, dan juga dosen-dosen yang mengajar juga ini sangat-sangat berkualitas. Dan juga untuk jam pembelajarannya ini ada kelas pagi, sore, dan juga ada kelas karyawan, jadi beragam. Semua kalangan ya bisa untuk masuk dan juga apply di UNPI. Untuk itu mari Jo termasuk di UNPI untuk masa depan yang lebih baik.
Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat kali ini. Saya Jeffert Ferdinand Albert Suban, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.